Shalom adik-adik, kakak-kakak pembina senang sekali walaupun di rumah kalian masih tetap mengikuti ibadah online dan mengerjakan hasil prakarya. Seperti kapal-kapalan dari kertas yang sudah adik-adik buat ini. Lucu-lucu dan bagus-bagus ya, mengingatkan cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan fotonya. Kakak berharap adik-adik tetap rajin mengirimkan hasil aktivitasnya ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam agape. Baik anak-anak, sekali lagi selamat berjumpa kembali ya. Saya menyapa Anda semua. Mari yuk bangkit berdiri. Kiranya Allah mengurapi Anda dengan kepandaian. Anak-anak semua ya, kesegaran, kreativitas. Bapa di surga berkati anak-anak ini Tuhan, ketika mereka mulai ibadah, Engkau sertai Tuhan Yesus, jamah hati anak-anak kami. Kiranya mereka menemukan, mendapatkan akan kehangatan dari kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Shalom adik-adik, halo selamat pagi. Kak Yanti apa kabarnya? Wah, kabar baik Kak. Oh iya, kita pasti sehat semua dong ya Kak Amin, ya. ya Kak. Ya, kita udah berjalan berapa bulan ya tidak ada di gereja ya? 5 bulan kayaknya dari Kak bulan ya. Maret ya? Iya, lama banget ya Kayaknya nggak kangen ketemu. banget ya Kak Yanti ya. Iya. Apa yang Kak Yanti kangenin di GKNS? Anak-anaknya Anaknya sekolah juga dong, papanya yang gimana? pasti. Oh gitu. Kangen sama yang kecil-kecil, Iya, yang suka bener. lari sana lari sini. Bener banget. Kalau kakak tuh ya, kalau Kak Magda tuh kangennya sama siapa ya? Sama Pak Gem. Pak Gemnya itu setiap hari, setiap minggu itu anak-anaknya ayo minggu kemarin Didoain ya Kak ya. bener, didoain. Pak Gem kan udah lama ya nggak doain anak-anak Iya. ketemu gitu. Terus kemarin Pak Gem bilang, aduh saya tuh mau peluk anak-anak, gimana caranya? Kita berdoa ya adik-adik ya, biar nanti secepatnya kita bisa sama-sama berkumpul lagi di gereja. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai pujian kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya tutup matanya semua, lipat tangannya semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Adik-adik, kita bangkit berdiri semua. Ayo semuanya yang semangat, Semangat dong, Ayo, harus semangat berdiri dong. ya. Kak Yanti, Ya. kita kasih info dulu nih. Oh iya Kak. Mulai minggu depan ya, adik-adik harus bangun pagi-pagi. Hah, kenapa harus pagi-pagi Kak? Harus bangun pagi-pagi. Kita mulai ibadah sekarang hari minggu depan nih, minggu depan Ya. jam 8 pagi. Oh jadi jam 8 pagi. Iya, jadi udah nggak ada lagi yang bilang, Kak saya nontonin tas sore aja, saya ibadahnya besok aja, saya ibadahnya nanti minggu depan aja. Nggak ada lagi tuh Kak. Harus jam 8 Harus. pagi berarti ya Kak Karena ya. kan kalau ibadah biasa di gereja hari apa? Hari Minggu Hari itu Minggu, jam 7 dan jam 10 Nah, Kak. berarti mulai minggu depan kita ibadah semuanya serentak. Dari kelas yang pagi dan siang, Daud, Petrus, Paulus, Yohanes, semua jam 8 pagi. Ya, jadi pagi-pagi udah harus bangun. Jangan tidur berleha-leha lagi. Oke, dan siap-siap mandi dan pakai baju yang bagus. Oke, hari ini kita ingin memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, hai bertemu lagi. Adik-adik udah tahu kan lagunya kan? Udah pasti tahu dong Kak ya? Ya tahu dong Iya. Kak. Kalau yang Walaupun belum sudah tahu lama. nanti ngikut aja Iya, sambil kita belajar. sama-sama belajar ya. ya. Oke, siap.
hati sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku. Ku selalu gembira, berwajah ceria. Hai hai hai. Hai hai hai, bertemu lagi. Hai hai hai, senangnya hati. Hai hai hai, bertemu lagi. Hai hai hai, senangnya hati sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku. Ku selalu berdoa mendengar firman-Nya. Sejak Yesus. Mana di suaranya hatiku adik-adik? tinggal bersamaku. Ku selalu gembira, berwajah ceria. Ku selalu gembira. Selalu gembira, berwajah ceria. Ku selalu gembira. Ku selalu gembira, berwajah ceria. Puji Tuhan. Semangat nih. Aduh. Ini Iya. kalau kita di gereja nih, pasti adik-adik itu semangat banget. Iya, ini kira-kira mukanya udah berwajah ceria belum ya Kak Iya ya? nih ya. Atau jangan-jangan Ah. masih ada yang cemberut nih? Benar-benar. Tadi kan hai-hainya satu. Kalau misalkan di rumah cuma sendiri, ajak aja sama mama papanya. Biar bisa Biar hai, hai, goyang-goyang hai. juga ya. Goyang-goyang Jadi semuanya. semangat. Benar-benar. Iya. Nah sekarang Kak Yanti masih mau ajak kita tetap memuji Tuhan nih, masih tetap semangat ya semuanya ya. Semangat dong. Ya, jadi mukanya jangan ada yang cemberut, jangan ada yang sedih, tapi kita harus berwajah ceria. Ceria. Kak Yanti mau ajak Bersukacita. kita nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku, karena ada kasih Yesus di dalam kita. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Amin. Aduh. Ya, jadi Hari tetap ini- harus bahagia ya Kak, karena ada Benar-benar kasih banget. Yesus yang tinggal di dalam kita ya Pokoknya Kak ya. walaupun di rumah ya Kak, kita tuh harus bersukacita. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin adik-adik pikir, aduh online lagi. Udah bosen ya Kak ya. Udah bosen. Iya. Udah di karantina. Waduh, karantina keren banget namanya karantina. Iya nih Kak. Bener-bener ya, kasihan banget ya. Kita mau keluar pakai masker, kemana-mana kita pakai masker. Iya. Tapi jangan takut, Tuhan selalu ada di hati kita. Dan mari kita semua kita bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kak, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Kira-kira adik-adik masih semangat nggak ya nih Kak Bener ya? nih, Harus aduh. masih semangat ya. Masih tetap berdiri. Iya benar-benar. Ya. Berdiri. Dari tadi kan kakak udah bilang suruh berdiri. Belum ada aba-aba untuk duduk. Jadi masih berdiri. Kita mau angkat pujian. Mari kita bersukaria. Ya, gimana adik-adik? Belum mulai kan? Belum dong. Istirahat dulu. Ambil napas dulu deh, ambil napas bener, Kak. dulu deh Kak ya. Mungkin nafasnya, aduh. Udah lama di rumah, jarang gerak Nah, mungkin bener. Kak. Kebanyakan duduk aja, Nah, bener banget tiduran tuh, Kak. aja, ya. Nanti masuk-masuk nih,
kita lihat anak-anak kita, waduh, Udah kaget nanti kita kayak udah besar. tambah gede-gede. Aduh, pada tinggi-tinggi semua. Iya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Aduh, haleluya. Puji Tuhan. Aduh, benar-benar Kak. Suaranya jadi, aduh, nafasnya. Capek ya Kak ya. Benar-benar capek Tapi banget. nggak apa-apa adik-adik. Kita memuji Tuhan dengan hati yang senang, jadi pasti capeknya hilang benar ya. banget, Kak. Oke. Kita santai ya Kak ya. Ya, sekarang Kak boleh duduk dulu deh. Oh iya, Boleh silakan duduk. duduk adik-adik. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Adik-adik semuanya sekarang boleh ambil posisi, duduk yang manis, tenang di dalam hadirat Tuhan, supaya apa yang disampaikan firman Tuhan bisa menjadi remah buat adik-adik. Amin. Ya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Adik-adik, biarkan musik mengalun lembut. Kakak Yanti mau mengajak kita semua untuk diam sejenak di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin, Yesus. Biarlah kita belajar bersyukur untuk apa yang kita terima semua dalam Tuhan. Terima kasih, Yesus. Adik-adik, Kak Yanti kasih waktu untuk diam sejenak, masing-masing berdoa dalam hatinya. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Kau berikan untuk kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kau yang menjamah setiap kami, baik yang ada di sini maupun adik-adik yang berada di rumah Tuhan. Engkau yang hadir di hati mereka masing-masing. Engkau menjamah setiap mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hiburkan Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik walaupun di rumah, tapi mereka boleh tetap berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus menerus di dalam kehadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, pasti luar biasa ya. Nah, kita pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Kalau berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Jadi, ayo kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, sekarang kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu bisa kami ingat dalam pikiran kami, bisa kami simpan dalam hati kami. Tetapi Tuhan Yesus tolong kami melalui kuasa Roh Kudus agar kami bisa melakukan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam memperhatikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, yuk adik-adik, semuanya siapkan Alkitab kalian. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Masih ingat Yesaya lama apa baru? Ya, itu Yesaya itu adalah di perjanjian lama ya semua buka. Buka Yesaya 43 ayat 10. Itu akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Nanti itu kakak akan bagi dua bagian ya. Yang kelas Daud Samuel lebih pendek, tapi yang kelas Petrus sampai Yohanes semua ayat. Semua ayatnya ya, di ayat 10 itu semuanya. Ya, kita akan baca sama-sama Yesaya 43 ayat 10. Yuk kita baca ya, 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan lagi. Ini yang kelas dari kelas Kak Esther sampai kelas Kak Febri. Semuanya ya, semua satu pasal ini. Tapi untuk kelas Samuel Daud itu kita ambil di yang ini. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Nah adik-adik, tema cerita kita pada hari ini kakak ambil tema kita percaya kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu arti mujizat?
Semua tahu arti mujizat. Dan kita juga pernah banyak mendengarkan cerita di firman Tuhan tentang mujizat. Banyak sekali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Misalnya pada Kak Febria Maka Esther, mujizat Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air. Wah, pas Petrus juga mau coba, karena Petrus ragu-ragu, dia menjadi takut. Dia jatuh hampir tenggelam. Nah, terus ingat Kak Manahan menceritakan tentang siapa? Ya, betul. Tentang anak Pak Yairus yang hampir mati, dia sakit. Umur 12 tahun anaknya. Tapi dia datang sama Tuhan. Dia minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sama Bapak Yairus, percaya saja anakmu pasti akan selamat. Wah, pada saat itu Bapak Yairus percaya enggak? Dia percaya. Tetapi pada sampai Bapak Yairus dengan Tuhan Yesus sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ada yang membuat dia hampir tidak percaya. Orang-orang di sekitarnya, mereka bilang begini, Pak Yairus, udah jangan susahin guru, anakmu udah mati. Tuh, wah Bapak Yairus, terdiam juga. Tapi Bapak Yairus ingat, waktu dia di tengah jalan, dia lihat ada seorang wanita, ibu yang udah menderita pendarahan selama 12 tahun. Tuhan Yesus sembuhkan. Dia lihat, Pak Yairus ingat bahwa wanita itu hanya menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dan dia menjadi sembuh. Pendarahannya menjadi berhenti dan dia sembuh. Dia disembuhkan. Dan itu Tuhan buat mujizat. Waktu mendengar itu, Yairus langsung ingat menguatkan imannya kembali. Dia percaya bahwa anaknya akan sembuh. Terus waktu sampai di rumah lagi, dilihat lagi yang bikin Yairus agak galau lagi. Orang-orang yang di rumah lagi nangis semuanya. Aduh anakku. Apalagi dia lihat istrinya nangisnya lebih kejar karena anaknya meninggal. Wah dia nangis. Nah Yairus, benar anakku meninggal. Dan terus Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir anakmu hanya tidur. Orang-orang yang di sekitar itu ketawa. Bapak Yesus anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Yairus, jangan khawatir anakmu akan sembuh. Anakmu hanya tidur. Lalu Yesus dan beberapa muridnya dengan Bapak Yairus dengan anaknya masuk ke kamar. Dia hanya pas dia lihat anaknya, dia hanya bilang, Talita kumi, bangkitlah hai anakku. Pada saat itu roh anak itu kembali dan dia bangkit. Nah itu banyak sekali mujizat yang Tuhan kasih. Tuhan tulis kita bisa baca di Alkitab. Dan dari kehidupan kita banyak juga mujizat yang terjadi. Kalau adik-adik boleh lahir sampai saat ini, sampai sudah sebesar ini, bisa sekolah, bisa bermain, bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa walaupun mungkin tempat tidurnya kecil, satu tempat tidur harus berlima, tapi bisa tidur. Itu juga mujizat yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa lihat ya, ada orang yang rumahnya bagus, tempat tidurnya enak, tapi dia gak bisa tidur. Wah, pilih mana? Pilih tidur berlima bisa tidur, nyenyak, atau pilih tempat tidur yang enak, tapi gak bisa tidur. Wah, pasti kita pilih tidurnya yang berlima, tapi bisa tidur nyenyak. Nah, itu juga mujizat bagi kita. Karena mujizat itu adalah hal yang istimewa, ada hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik coba, kalau dalam Yesaya katakan, Yeremia katakan, Mazmur katakan bahwa semenjak dalam kandungan ibu kita,
kita sudah dirancang Tuhan. Banyak sel-sel yang ada di dalam perut ibu kita, terbentuklah kita. Itu juga satu hal, satu mujizat yang Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau kasih lihat juga. Ini ada benih sawi. Siapa yang tahu sawi? Siapa yang gak pernah makan sayur? Siapa yang gak mau sayur, gak doyan? Siapa yang gak doyan sayur? Wah, adik-adik harus doyan sayur ya. Supaya, nah kalau sawi ini sebenarnya seratnya banyak. Itu bagus sekali. Nah kalau adik-adik lihat biji sawi ini atau caisim ini kecil sekali. Tetapi untuk biji ini supaya tumbuh menjadi pohon, menjadi sayur sawi ini, caisim ini juga mujizat dari Tuhan. Kalau enggak mujizat, dengan biji sekecil ini bisa tumbuh jadi sayur yang begitu enak, begitu banyak manfaatnya. Itu satu mujizat juga. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu buah yang kalau dipegang tajam-tajam? Tahu enggak? Ya betul, itu buah duren. Wah pasti apalagi mamanya, papanya kalau udah ngomong duren, wow enak itu. Apalagi kalau dibilang duren mungsangking, ya musangking ya, wah udah pasti enak punya itu ya. Kalau kita lihat buah duren itu bijinya cuma segitu, tapi pohonnya itu tinggi sekali. Kalau kakak di rumah tanam, jadi kakak waktu itu makan duren dan durennya itu enak. Jadi bijinya kakak simpen dan kakak bibitin. Jadi kakak simpen, kakak tanam, ternyata dia tumbuh sekarang sekitar hampir segini ya. Kata suami kakak, nanam duren nanti tunggu 10 tahun baru berbuah. Tapi kakak biarin aja 10 tahun nggak apa-apa, nanti kita akan makan buah duren itu. Nah duren itu boleh bertumbuh, itu juga mujizat dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkehendak buah itu tumbuh, itu nggak akan tumbuh. Tapi karena ada mujizat Tuhan, karena Tuhan mau duren itu tumbuh, akan tumbuh. Sebab waktu kakak kumpulin beberapa biji duren itu yang numbuh hanya 3. Jadi kakak kasih ke adik kakak pohonnya, kasih ke yang lain. Mereka gak tumbuh, yang kakak yang tumbuh ya. Mudah-mudahan 10 tahun lagi kita makan duren. Hasil tanaman kakak. Nah lalu itu juga kalau kita lihat duren itu bijinya paling sebesar ini. Ya, tapi dia menghasilkan dengan 1 biji itu bisa menghasilkan buah duren yang dimakan begitu nikmat. Itu mujizat daripada Tuhan. Dan satu lagi ada kakak kasih lihat adalah benih dari bunga matahari. Adik-adik tahu bunga matahari? Wah kalau bunga matahari itu warnanya kuning, tengahnya totol-totol, banyak bijinya. Kalau di film itu biji kuaci bunga matahari itu makanan siapa ya? Ya betul, makanan siapa tuh? Wah, jadi makanan itu kakak kalau suka iseng tuh bisa sebungkus makan kuaci. Lama-lama enak itu kuaci dari bunga matahari. Nah kalau kita lihat ini biji matahari hanya 1 butir. Tetapi karena ini satu mujizat yang Tuhan berikan, 1 biji matahari bisa kembang menjadi ratusan. Ya, 1 biji jadi ratusan. Itu mujizat kan? Mujizat yang Tuhan berikan untuk bunga matahari ini bisa berkembang. Nah, lihat gambarnya. Wow, bunga matahari itu begitu banyak begitu. Kalau kakak nggak salah baca ya, pernah dengar kalau bahwa misalnya bunga matahari ditanam pas matahari terbitnya dari timur, bunganya itu semuanya menghadapnya ke timur, rata itu semuanya ya, jadi bagus sekali. Anak kakak juga nanam bunga biji matahari. Ya katanya
menurut dia beli yang itu 3 bulan sudah bisa berkembang. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari benih yang kita tanam itu perlu ada prosesnya. Nggak bisa biji matahari udah taruh aja situ, dia tumbuh sendiri. Nggak bisa seperti itu. Harus kita tanam, kita pupuk dan dia bisa tumbuh. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ada juga yang nggak tumbuh, ya ada juga yang nggak bertumbuh. Ada yang mati seperti kakak tanam dari biji duren, sekian banyak hanya beberapa yang jadi. Nah itu adik-adik bahwa setiap apa yang telah terjadi itu adalah Tuhan berikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mujizat yang kita bisa rasakan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, tapi kadang-kadang untuk mengalami mujizat itu kita perlu satu kendala. Kadang-kadang ada kendala. Kayak kalau misalnya buah duren atau biji caisim atau biji matahari, mereka perlu dipupuk, perlu disiram, perlu ada yang ngerjain dan Tuhan beri pertumbuhan. Begitu juga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita juga perlu pembelajaran. Kita juga perlu untuk belajar supaya kita bisa bertumbuh seperti pohon-pohon ini. Kalau kita nggak bertumbuh, itu kita pernah nggak adik-adik lihat yang orang kate aja? Atau misalnya ada kita lihat, anjingnya lucu ya, tapi kate, jenisnya pendek, mau seperti itu. Ya enggak, jadi mamanya juga sedih. Duh anakku udah 10 tahun tapi tingginya cuma 30 cm. Enggak mau juga ya. Nah begitu juga dengan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita perlu bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu kita juga dibantu. Dibantu mama, dibantu papa, dibantu guru. Bagaimana mereka mengoreksi kita. Bagaimana mereka menolong kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan untuk pertumbuhan sendiri kita juga perlu ibadah yang rajin. Kita perlu berdoa sama Tuhan Yesus. Kita perlu baca Alkitab. Kita perlu mendengarkan setiap firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh dan kita bisa melihat setiap apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa pada saat kita berseru, pada saat kita minta kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu selalu Dia berikan kepada kita dan Dia itu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, adik-adik sekalian, mari kita harus mengucap syukur, kita harus melihat bahwa dengan keadaan apapun yang terjadi sekarang ini, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya asal kita percaya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yesaya yang kita jadi ayat hafalan adalah bahwa kita harus percaya. Kita harus sebentar ya. Yesaya 43 yang ayat 10 katakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah adik-adik, Tuhan hanya mau kita percaya. Pada saat kita percaya, pada saat kita minta pertolongan Tuhan, maka mujizat itu akan kita rasakan. Dan mujizat itu akan kita nikmati, kita akan bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan kita pada saat kita percaya, pada saat kita berseru kepada Dia.
Nah, adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya yang kelas Daud dan kelas kecil nanti dihafalin, dan nanti kakak-kakaknya akan kasih kupon untuk kita tukarkan hadiah itu. Nah, adik-adik, ayo kita berdoa. Kita berdoa. Semuanya ingat, kita berdoa adalah berbicara kepada siapa? Tuhan. Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kalau firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa seluruh hidup kami adalah mujizat daripada Engkau, bahwa kami percaya akan kasih dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Kak Dede hari ini untuk prakarya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus jangan lupa ya ada ayat hafalannya. Nah sekarang kita mau prakarya, mau bikin apa ya? Kita mau bikin anak ayam. Nah, anak ayam ini bikinnya gampang sekali adik-adik. Kakak yakin kalian pasti bisa di rumah ya. Oke. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami. Kertas origaminya kakak potong persegi panjang dengan 2 ukuran. Yang satu lebih lebar, yang satu lebih kecil. Nah yang kecil ini untuk atasnya, yang besar ini untuk bawahnya. Terus kakak buat kakinya ini, kakak gunting seperti ini ya. Lalu untuk sayapnya ini, seperti ini ya. Guntingnya seperti mata pisau. Ini segitiga untuk paruhnya. Lalu untuk mata kakak buat dari kertas putih, kakak lingkari. Terus tengahnya kakak kasih pakai pulpen ya. Nih seperti ini. Sudah ada 2. Nah sekarang gimana cara buatnya? Yuk kita buat yuk. Nah kertas yang persegi panjang yang lebih besar kita kasih lem ujungnya. Lalu kita jadi lingkaran seperti ini ya. Lalu yang satunya lagi yang lebih kecil kita kasih lem ujungnya juga, kita buat lagi lingkaran seperti ini ya, dan seperti ini. Nah terus kita tempel di badan yang bawahnya. Nah seperti ini adik-adik ya. Jadinya seperti ini. Terus kita tempel sayapnya. Kita tempel sayapnya. Kita tempel di sini. Satu lagi. Kita tempel di sini. Nah, sekarang sudah di tangannya 2. Ya, ini kakak kasih ke sini. Kakak siniin biar lebih tangannya satu ke atas, satu ke bawah. Nah, matanya belum ada ya adik-adik ya. Nah, ini paruhnya pakai lem. Kita tempel di sini adik-adik. Nah, seperti ini. Terus matanya. Matanya satu lagi ya. Ini. Nah ini sudah jadi ya, tapi belum bisa berdiri seperti ini. Nah kakak ambil gunting warna hijau, gunting seperti ini ya. Terus kaki ini kita lem, kita tempel sini, kakinya ujungnya aja ya adik-adik ya. Tempel di sini, ini kita lem. Kita pasang badannya di sini. Nah, sekarang sudah jadi deh anak ayamnya adik-adik. Nah, anak ayamnya sudah jadi adik-adik. Ini ada yang warna kuning. Ini kakak bikin ada yang warna pink.
terus ada yang warna merah. Jadi terserah adik-adik warnanya mau apa aja ya. Oke, hari ini prakaryaannya sudah selesai. Jangan lupa nonton ibadah Agape Kids dan hayat hafalan dan bikin prakarya, semua nanti diupload di kelas masing-masing ya adik-adik, biar nanti bisa dapat poin. Oke, God bless you, selamat jumpa. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Kita akan berdoa, kita akan berdoa kembali untuk kita akan tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami telah memuji, menyembah, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang telah kami lakukan, biar setiap firman-Mu yang kami dengar, ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu atas anak-anak ini, berkat hikmat, marifat, kebijaksanaan, kearifan, penjagaan, pemeliharaan Kau berikan kepada mereka, dan kasih setia-Mu Kau berikan kepada mereka. Kalau kami berpisah satu dengan yang lain, tetapi kasih setia-Mu turun kepada mereka. Dimanapun mereka berada, jadi terang dan saksi-Mu, dan Engkau menyertai mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.